Selamat pagi, gimana nih kabarnya? Selamat datang di podcastnya With The Leaders. Kalian semangat gak hari ini? Harus semangat dong, karena kita bakalan bawain tema tentang improve yourself to be better, atau membahas tentang mental issue generasi Z. Nah, dengan saya Denisana, hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu nih yang terkenal di Politeknik LP3I, yaitu staf ahli direktur bidang pengembangan kompetensi dan kinerja SDM dari Politeknik LP3I Bandung, yaitu Bapak Hedi Setiawan. Oke nih Pak, gimana kabarnya? Perkenalkan diri dulu. Udah kenal kali ya? Iya. Oke. Buat teman-teman semuanya. Saya Hedi. Karena usia, jadi dipanggil saya Bapak Hedi. Bapak Hedi. Oke. Tadi itu apa jabatannya? Staf ahli direktur. Panjang banget ya, ini keren ini banget. Staf ahli direktur. Staf tapi ahli. Beda dengan staf yang lain. Tapi walaupun ahli tetap staf. Itulah uniknya saya ya. Di sini di LP3I. LP3I Bandung khususnya menjadi sarang bagi saya. Sudah hampir dari tahun 98 saya bergabung dengan LP3I, ditetapkan 2001. Oh, udah lama sampai sekarang. Berarti 20 tahunan lebih ya? Iya. Nah, udah menjamur saya di sini. Menjamu. Itu saya pikir kenalannya dikit ya. Bapak Hedi ini punya hobi unik guys, menyenangkan diri dan ngobrolin tentang yang menyenangkan. Betul Pak? Oke nih Pak, sekarang teman-teman kita bakal kumpas tuntas nih tentang generasi Z. Oke, mengenai generasi Z di tahun 2024 ini rasanya cukup berbeda ya sama generasi sebelumnya, karena pasalnya generasi Z mempunyai kemampuan multitasking yang dimana banyak dari mereka sudah berada di fase burnout gitu Pak. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak gimana sih ke generasi Z di tahun sekarang? Ya, saya kalau bicara generasi Z, generasi yang menyedihkan. Generasi, kok bisa gitu Pak? Kan akhir Z, udah Z nggak ada Z. Betul. Gitu ya. Tapi kalau bicara generasi, memang gimana ya, generasi Z ini generasi yang sangat unik. Betul. Kalau kami di tataran generasi X, bukan baby boomers ya. Iya. Menyebutkan bahwa generasi ini adalah generasi yang ada yang mengatakan generasi strawberry. Artinya strawberry itu mudah hancur, gitu kan, lembek dan sebagainya. Tapi saya tidak memandang hal itu. Kenapa? Ini pandangan sepihak kalau menurut saya. Tapi karena saya dari orang marketing, saya merasa bahwa generasi Z ini generasi yang luar biasa. Bagi marketing ini adalah generasi yang membantu terhadap proses penjualan kalau saya bicara marketing. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang Renat Kasali mengatakan ini adalah generasi partisipan. Coba kita lihat dari berbagai sudut, dari berbagai kejadian, dari berbagai event, tidak pernah tidak ada generasi Z-nya. Benar. Coba, wah luar biasa gitu. Kenapa? Makanya disebutkan dengan generasi Z. Partisipan. Itu generasi Z. Dan alhamdulillah saya kan anak-anak saya yang bungsu terutama masuk dalam generasi ini. Jadi saya mengikuti perkembangan itu. Nah, itu luar biasanya generasi Z. Kalau dibahas lagi lebih tuntas tentang generasi Z, coba kita lihat generasi Z ini adalah generasi yang kalau saya mengibaratkan generasi COVID. Karena sangat identik gitu dengan generasi COVID. Ya. Kenapa saya begitu kan? Karena ada pengaruh COVID. Sampai sekarang pengaruhnya tidak luntur dan masih melekat. Apa itu? Rebahan.
Main HP. Main HP. Kemudian streaming. Bahkan ke tataran kuliah yang dulu dikatakan, aduh nggak enak ya kuliah harus online gitu kan. Sekarang sudah dibebaskan kita dari istilah COVID gitu kan. Artinya sudah berdamai dengan yang namanya COVID. Masih tetap saja generasi Z ini kalau kuliah berubah online aja. Ya, minta online males kuliah. Ini luar biasa. Kenapa? Karena pengaruh daripada COVID. Itu. Itulah generasi Z. Oke nih, Bapak Hedi udah ngasih gambaran sedikit tentang generasi Z. Mungkin langsung aja Pak ke pertanyaan pertama ya. Menurut Bapak nih, harus gak sih kita improve yourself to be better? Ya, harus diluruskan dulu. Improve yourself to be better. Perbaiki diri untuk lebih baik kan begitu? Benar. Kadang-kadang ini diterjemahkan kita melihat orang lain sukses, lalu kita ingin seperti dia. Ya. Melihat orang lain sukses, kita ingin lebih daripada dia. Nah sebetulnya, kenapa saya harus luruskan? Bahwa sebenarnya improve yourself to be better adalah be better than yourself. Jadi lebih baiklah dari diri saya sendiri gitu. Artinya ketika kita melihat orang lain mendapat prestasi dari ukuran 10. Benar. Kalau kita ingin melihat bahwa kita ingin lebih baik dari mereka, maka kita ingin mencapai 10,5 lah. Atau 10,1 sudah bagus. Karena cita-cita kita lebih baik daripada dia. Nah ini yang agak keliru menurut saya. Gitu. Yang harus diperhatikan oleh generasi Z di sini ini. Artinya sudah ada modal generasi Z tadi yang partisipan tadi. Bahwa harus lebih baik dari diri sendiri. Ketika kita sekarang di angka 5, maka bagaimana kita menyentuh 6? Bagaimana kita mengejar 7, bagaimana kita meraih 8, sampai akhirnya tidak terasa kita udah lebih daripada 10, dan artinya orang yang sudah sukses di 10 sudah kita lewati. Nah, improve to be better ini harus diluruskan menjadi be better than yourself. Jadilah lebih baik dari diri sendiri. Artinya time to time, waktu ke waktu kita meningkatkan diri. Jadi penting bagi generasi Z untuk punya yang namanya improve yourself to be better. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana menurut Bapak, misalkan nih kita tuh udah tahu kelemahan di diri kita, itu tuh harus diakuin apa enggak? Kan biasanya anak muda itu kalau misalkan ngakuin kelemahan di dirinya malu gitu. Menurut Bapak gimana? Ada dua kondisi. Saya senang olahraga, terutama bulu tangkis. Tetapi yang saya tonton, ada satu olahraga yang tidak bisa saya geluti sendiri, yaitu bola voli. Saya melihat ada satu kebiasaan unik dari pemain bola voli. Ketika mereka bermain, kemudian mereka melakukan kesalahan dan mereka mengakui. Ya. Gitu, dengan satu gesture begini, artinya ini salah saya. Ini salah saya. Tetapi tim yang lain, ya kan ada 6 orang yang bermain di lapangan, 5 yang lainnya mereka menyemangati, oke, gitu kesalahan you udah mengakuinya, ya kita lupakan dan kita teamwork, kita bekerja lagi gitu. Nah kalau secara personal kita lihat dalam sebuah kompetisi, mengakui kelemahan itu sebaiknya tidak dilontarkan secara nyata gitu. Tapi kita istilahnya plesetkan gitu kan. Artinya bahwa kita punya kelemahan, tetapi jangan salah, kelebihan kita juga banyak. Ya, jadi jangan terang-terangan. Betul, itu artinya kita perlihatkan keunggulan kita. Kenapa? Karena kalau kita ceritakan kelemahan, orang lain sudah tahu kelemahan kita. Ya. Kalau kita ceritakan bahwa ini adalah kelemahan kita, tambah parah gitu kan. Nah, generasi Z tidak begitu. Peluangnya ada. Tadi saya bilang partisipan, garis bawah itu partisipan. Mereka terlibat di dalamnya. Generasi Z luar biasa. Sekarang terang tahu istilah pay later? Ya, tahu. Itu modal buat generasi Z yang pede bahwa nanti akan punya uang gitu. Jadi baik nanti belanja sekarang. Apa ya akan punya uang nanti? Belum, tapi kan dengan pedenya generasi Z pay later, pakai itu gitu. Ya. Maka saya lucu, generasi Z punya uang dari mana? Mereka kerja aja enggak gitu kan? Tapi mereka dengan optimis percaya diri bahwa udah pay later aja. Itulah generasi Z gitu. Jadi untuk mengungkapkan kelemahan kita itu harus secara eksplisit. Ya.
Tetapi di dalam sebuah teamwork kita harus mengaku itu. Kenapa? Agar tim tetap bekerja. Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak, dalam menghadapi mental issue untuk generasi Z gimana? Mental issue. Saya menyimak satu talk show Najwa Shihab. Najwa Shihab dengan, aduh saya lupa lagi, presenter. Yeah. Ya. Tentang mental victim. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh apa, kena mental gitu. Kena mental. Ini generasi Z ini kalau misalnya sudah menjadi mental victim, bahaya. Dalam mereka akan merasakan, gitu kan. Dan perlu waktu yang cukup lama untuk memotivasi lagi. Nah ini yang harus kita hati-hati. Saya sebagai orang tua dari anak yang salah satunya adalah milenial, salah satunya adalah generasi Z, memang beda. Jadi kalau mereka sudah kena mental, kita harus betul-betul siap untuk bagaimana memotivasinya. Kita harus terjun ke dunia mereka. Kita harus tahu bahwa mereka ini penyebab mentalnya, victimnya apa. Kenapa? Bagaimana, lalu kemudian bagaimana kita memotivasi balik. Nah, yang memotivasi balik ini yang sulit. Kenapa? Karena kita tidak berada di zamannya. Ya, di zaman kita dulu nggak ada yang begitu. Beda gitu. Beda. Tetapi mereka gitu kena mental ini harus betul-betul. Nah ini perlu peran yang namanya orang tua memiliki rasa psikologis yang kuat tentang itu. Tapi jujur saya katakan mental issue ini harus betul-betul dipelajari dan kita harus bisa memahami dan terjun di dalam. Harus mengikuti perkembangan generasi Z juga. Dan mental issue ini banyak faktor. Banyak faktor. Mungkin karena bullying. Karena kelemahan atau kekurangan sendiri yang ternyata itu memblok, jadi mental block. Dan ini bukan tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa tidak ada obatnya gitu kan. Bisa ada, semuanya ada. Tetapi untuk generasi Z, nah ini kelemahannya. Tadi keunggulannya mereka adalah generasi partisipan, generasi yang luar biasa, kepedeannya sangat tinggi, dan mereka juga mempengaruhi segala bentuk event. Tetapi kelemahannya itu, kalau sudah kena mental issue atau mental susah buat bangun lagi. Susah bangun lagi. Solusinya apa? Solusinya kita yang ada di lingkungannya harus mensupport, mencari cara mengetahui apa yang menjadi penyebab. Ya. Oke nih Pak, fakta di era Gen Z adalah mereka itu lebih ingin dipercaya bahwa life a balance. Apa pendapat Bapak tentang pandangan ini? Life a balance. Ya sebetulnya mereka pengendali. Mereka ini pengendali. Tadi saya awal mengatakan bahwa tentang pemasaran, tentang marketing. Pemasar, produsen harus paham tentang generasi Z. Kenapa? Mereka ini tidak hanya sebagai konsumen, tetapi mereka partisipan. Maksudnya begini. Sebuah produk tidak mereka konsumsi langsung, bahkan mereka bisa menjadi brand ambassador. Ya, benar. Mereka bisa menjadi influencer, gitu kan? Karena mereka tidak mengkonsumsi, tapi luar biasanya dengan peran mereka sebagai influencer, produk itu laku. Bisa membludak. Bisa membludak. Bahkan pemasaran yang dulu zaman saya itu paling pemasaran itu jam operasional hanya sampai jam 5 selesai. Tapi dengan peran serta Gen Z ini menjadi 24 jam. Jadi mereka itu sekarang ini penyeimbang daripada segala kegiatan. Ya, benar. Dari segala bentuk kegiatan mereka adalah penyeimbang. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya impossible menjadi possible. They live beyond, gitu kan? Yes. Jadi udah luar biasa, gitu kan? Jadi penyeimbang, kemudian pengendali adalah memang generasi Z. Oke nih guys, biar kita nggak bosen, kita main games Pak. Biar sambil ngobrolnya sambil main games. Oke. Oke guys, sekarang kita bakalan main game nih. Tapi gamenya itu kita punya 3 bola pingpong masing-masing dan kita punya 3 kali kesempatan. Nah, cara mainnya nanti misalkan ya, contoh Denisa pantulin bola ke cupnya Bapak.
Kalau misalkan Denisa yang masuk, berarti Bapak yang jawab pertanyaan. Bukan Denisa yang masuk. Iya, polanya maksudnya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak yang masuk, berarti Denisa yang jawab pertanyaan. Ya, bola yang masuk. Oke. Sekarang ya, Pak. Bapak dulu yang lebih dewasa. Nggak masuk. Nggak masuk. Denisa ya. Asik. Bapak jawab di sini, Pak. Kita buka. Oh, ada pertanyaannya. Baik. Tanya sama Kamu, maaf. Bapak punya hobi apa? hobi. Iya. Olahraga apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis biasanya sama siapa? Sama teman-teman komplek. Sama teman komplek. Istri nggak dibawa? Istri nggak bisa bulu tangkis. Kalau misalkan lagi sekolah nih. Tangkis bulunya di. Bulu ini aku moceng buat bersih-bersih di rumah. Iya. Kalau lagi sekolah, Bapak suka gak main bulu tangkis? Sekolah? Ya. Sekolah saya nggak suka bulu tangkis, tapi main bola. Oh, oke. Bulu tangkis sejak di ketiga ini. Oh, baru sekarang. Sekarang. Oke. Ini udah juara terus. Kalau pose. Juara, Pak? Ya. Ini sekarang. Bapak Ini lagi? Sekarang. Oke, Desa dulu ya. Enggak. Udah latihan sering kalinya. Enggak, sok lagi ya. Kok ini nggak rapi ya? Kayaknya udah setting. Enggak, ini gak settingan, Pak, asli. Bonus ya. Bonus ya. Kok ada bonus? Bonus ya. Sama. Prinsip hidup yang kamu pegang sampai sekarang apa? Kamu baca si bohongan. Asli, Pak, nggak settingan. Prinsip hidup yang kamu pegang sampai sekarang apa? Bebas kan ya? Oke, jadi kan aku tuh sebenarnya anak broken home di rumah. Mama papa kan udah pisah. Terus Broken itu rumahnya berantakan. iya, rumahnya berantakan. Terus aku tuh dulu megang prinsip sampai sekarang. Kan aku juga sama kayak Bapak tadi, punya teman-teman yang misalkan udah ke arah pergaulan bebas lah. Aku juga temenan sama mereka. Tapi prinsip aku itu, meskipun aku punya temen kayak mereka, temenan sama mereka, meskipun keluarga aku juga berantakan, aku megang prinsip aku juga jangan sampai kayak mereka gitu. Jangan sampai malu-maluin keluarga, gitu. Prinsip ya. Prinsip hidup memang nomor satu. Ya, betul. Tapi harus yang baik. Yang positif. Positif. Lalu ada game lagi? Ada. Sekali lagi ya, Pak. Yang ini gamenya? Iya, Mas, yang ini. Bisa dulu ya, Pak ya. Oh. Masih terus? Sekali lagi ya. Oh, Bapak yang masuk sekarang. Bapak dulu. Nah, berarti siapa yang menang, Pak, tadi? Sama kan? Oh, kita satu sama. Oke. Gitu, guys. Jadi ini pertanyaan dari games kita ya, tentang kehidupan. Lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya mungkin ya, Pak. Oke. Kok ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi, Pak. Siap. Oke nih, tadi kan kita udah main game ya, biar gak bosen. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengatasi perasaan cemas atau stres? Karena kan tadi kata Bapak, kita tuh generasi yang beda ya sama Bapak. Bapak di generasi X dan aku di generasi Z. Nah, menurut Bapak di generasi Bapak tuh gimana sih cara ngatasin stres sama cemas gitu? Stres ya, semua orang pernah stres ya. Semua orang pernah stres. Kemudian sebetulnya seiring dengan waktu stres itu bisa hilang gitu ya. Tapi apakah kita mau menunggu waktu gitu ya? Dan kita life goes on ya. Nah, hidup terus pulang. Ketika kita stres tidak menghentikan kehidupan. Nah, saya berbeda ketika dari fase kehidupan ya, dari sekolah,
kemudian di rumah. sekolah jual SD, SMP, SMA, kuliahan, kemudian bekerja di dunia kerja, kemudian keluarga, itu beda. Dan stresnya beda. Stres anak sekolah beda, mungkin karena tugas. Dan ketika saya di tataran di tahapan itu, ya solusinya adalah saya selesaikan tugas itu. Kalau nggak bisa, ya sampai ada ketataran nyontek gitu. Nyontek itu boleh ya. Saya nggak ketahuan. Dulu, ini saya jujur ya. Saya katakan seperti itu, jujur nyontek ya. Kenapa? Bukan berarti saya tidak takut akan hukuman, tidak takut akan masa depan. Bukan. Karena saya ingin menghilangkan stres saya. Akhirnya saya tidak stres dan lolos dari hukuman dimarahi atau disetrap. Itu begitu. Kemudian di tataran kuliah beda lagi stresnya. Stresnya apa? Gitu lah, misalnya ketika ada yang diincar, gitu kan, disenengin, gitu kan, lalu kemudian disalib orang, stres, gitu kan. Terus bagaimana patah hati? Nah, stresnya seperti apa, gitu kan? Dan itu diselesaikan karena kita punya teman dan sebagainya. Nah, di tataran sudah menikah beda lagi, gitu. Ketika menikah stresnya apa? Ketika ada kebutuhan keluarga yang harus dicukupi dan sebagainya. Kemudian ada keluarga dari pihak istri yang komplain dan lain sebagainya, kita ada stres. Nah, bagi saya sekarang untuk mengatasi stres adalah tentunya yang pertama adalah masalah itu selalu ada. Kita harus berpikir masalah itu harus selalu ada, dan masalah itu adalah yang akan membesarkan kita. Jadi ketika kita punya masalah, bahasa this is the way God gives us something better. Jadi inilah cara Allah memberikan kepada kita sesuatu bahwa kita akan lebih baik. Karena ada jelas, saya bawa ayatnya, gitu kan, Al-Insyirah, gitu kan, fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al usri yusra. Barang Allah memberikan sesuatu yang berat buat kita ke masalah, tapi ingat di balik itu ada kemudahan. Keajaiban. Bahkan 2 kali kan mengulang ayat itu. Di balik kesulitan adalah, saya berpikir seperti itu. Tetapi kita tidak diam. Ketika kita menyelesaikan satu pekerjaan, maka selesaikan pekerjaan yang lain. Jadi saya sekarang sedang kuliah. Kuliah saya stres. Kenapa? Sudah mau di ujung tapi nggak selesai. Masalahnya apa? Saya berpikir, ini harus dewasa. Lalu kemudian pekerjaan yang satu selesaikan, baru selesaikan. Artinya kalau saya nggak selesai, saya tambah stres. Maka harus saya selesaikan. Maka stres itu hilang. Tetapi ingat bahwa ketika kita sudah stres dan selesai stresnya, akan ada stres berikutnya. Dan kita harus siap dengan itu. Namanya juga hidup, ya pasti juga ada masalah. Orang hidup itu pasti ada masalah. Dan stres itu adalah masalah. Dan masalah itu membuat stres. Kalau kita tidak ingin stres, jangan ada masalah. Kalau kita tidak ingin punya masalah, jangan hidup. Maka jangan hidup. Wong mati aja kita jadi masalah. Mau dikubur di mana? Nanti ditanya, gitu. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa saja sih faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang perkembangan di dirinya setelah dia menyadari apa yang kurang dalam dirinya? Risiko. Risikonya. Risiko kalau kuliah ada mata kuliah namanya manajemen risiko. Tapi itu khusus untuk bisnis. Tapi kalau untuk hidup, manajemen risiko itu tidak seperti di dalam dunia bisnis. Artinya kalau dalam bisnis, manajemen risiko itu artinya antara bangkrut, rugi, gitu kan, atau untungnya sedikit. Tapi dalam kehidupan itu tidak begitu. Artinya kita akan kehilangan pamor, kita akan kehilangan dignity, prestise, kita akan kehilangan muka dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kita membuat satu kesalahan dan risiko. Lalu bagaimana mengatasi hal itu? Ya jangan buat kesalahan tentunya kan. Dan tetapi kan kesalahan itu adalah sudah menjadi faktor bahwa kita manusia pasti akan berbuat salah. Tapi bagaimana memperkecil kesalahan itu sehingga resikonya pun adalah kecil. Bagaimana? If you fail to plan, you plan to fail. Jika kita gagal membuat sebuah perencanaan, maka sama saja artinya dengan kita merencanakan gagal. Jadi faktor risiko itu karena rencana. Jadi rencana yang matang untuk mengurangi risiko, lalu kemudian rencana itu harus diambil tindakan. Dan dalam hidup juga sama dengan di dalam dunia bisnis. Kita harus punya rencana.
kita harus punya rencana, kita punya jalur bagaimana kita ke depan. Oke nih Pak, tips supaya gak khawatir sama masa depan untuk diri lebih baik gimana Pak? Supaya tidak khawatir maka tambah wawasan. Jadi tambah wawasan sesuai dengan tema kita hari ini. Apa tadi? Improve yourself to be better. Artinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kan? Hari kemarin dan yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Artinya kita tambah wawasan. Tambah wawasan itu adalah kunci daripada kita menggapai masa depan. Artinya 1 tambah 1 itu 2. Bukan berarti ketika kita nambah wawasan berarti kita harus tahu 1 kali 1 bukan. Ya. Berarti 1 tambah 1 itu adalah 2. Lalu kita membuat satu wawasan lain tambah 1 tambah 1 ternyata tidak 2. Ternyata 1 tambah 1 adalah 4. Loh kenapa gitu kan? Karena kita menjalin hubungan dengan seseorang, kemudian kita menikah, punya anak kembar 2, kan jadi 4. Artinya 1 tambah 1 itu kita punya wawasan, ternyata we are not talking about math, tapi we are talking about how to make family. Lalu 1 tambah 1 apa? 1. Loh kenapa? Karena 1 ekor kambing ditambah 1 ekor buaya dimasukkan dalam 1 kandang. Yang kambingnya dimakan oleh buaya, jadi 1 tambah 1 adalah 1. So it is also knowledge, menambah wawasan. Kenapa? Karena 1 tambah 1 math ceritanya ada 4, 1 tambah tentang keluarga ceritanya jadi 4, 1 tambah 1 2 cerita matematika, 1 tambah 1 adalah 4 cerita yang tadi tentang keluarga. Kalau cerita tentang dunia binatang tadi 1 tambah 1 ternyata 1. Jadi kuncinya adalah untuk mengurangi risiko, untuk menantang bahwa kita ingin kehidupan lebih baik, ya tambah wawasan. Betul. Dan pergaulan kita harus membatasi, artinya bahwa kita harus bergaul. Ini kehebatan ya. Hebat loh, hebat. Hebat tuh heady banget ya. Jadi kehebatan tuh artinya saya dari awal sampai sekarang nggak merokok. Tapi saya bergaul dengan orang-orang perokok. Yang perokok. Kok saya nggak ke bawah-bawah gitu? Karena punya prinsip. Lalu saya melihat bahwa. Lalu kemudian saya juga bergaul dengan orang-orang dulu waktu di perkuliahan yang mohon maaf mereka ada yang minum, gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi saya tetap pergaulan bebas. Pergaulan bebas, apalagi dengan zaman-zaman yang gitu. Tapi saya tidak. Kenapa bergaul dengan siapapun? Tapi kita harus membatasi bahwa kita harus punya prinsip. Oke. Oke, mungkin guys kesimpulan dari aku ya, masalah itu pasti ada, tapi gimana cara kita mengatasinya gitu. Kalau misalkan kita bisa mengurangi resiko itu sendiri, pasti resikonya juga bakalan kecil. Begitu. Terus kalau tips biar kita gak cemas atau stres, kita harus nyari cara gitu biar kita tuh gak stres. Kayak tadi misalkan kita khawatir sama masa depan kita, tapi kalau kita punya ilmu yang banyak, mau kita pergi kemanapun itu nggak akan disepelein orang gitu guys. Oke, mungkin terima kasih buat Bapak Hedi udah nyempetin waktunya di talk show with the leaders. Kami nanti tunggu, kami pasti datang lagi. Oke, terima kasih.